Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang sertifikasi di bidang teknologi informasi. Ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini, mulai dari sertifikasi teknologi informasi. Apa itu sertifikasi yang ada di bidang teknologi informasi dan kenapa dibutuhkan sertifikasi di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, yang kedua saya akan bahas tentang sertifikasi berorientasi produk. Ada beberapa jenis sertifikasi yang nantinya bisa kita ikuti. Salah satunya ada sertifikasi berorientasi produk. Selanjutnya ada sertifikasi berorientasi profesi. Selanjutnya ada sertifikasi lain di samping sertifikasi produk dan sertifikasi profesi yang nantinya bisa kita gelutin. Berikutnya tentunya ada materi yang berikutnya adalah tips meningkatkan skill yang kita miliki. Karena mau nggak mau meskipun kita contohnya sudah kuliah contohnya di tingkat D3 atau contohnya di tingkat S1 atau contohnya tingkat S2, tentunya kan yang kita inginkan nanti kita akan bekerja contohnya di industri ataupun yang lain-lainnya. Ini yang nantinya diharapkan dengan adanya yang namanya sertifikasi itu sendiri, ada pengakuan dari pihak eksternal bahwa orang tersebut contohnya memang kompeten di bidangnya. Ini sebenarnya yang nantinya akan kita bahas di materi pertemuan ini. Tentang sertifikasi IT atau sertifikasi di bidang teknologi informasi. Sertifikasi di bidang teknologi informasi adalah cara standar dan terukur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan teknis. Dengan mengikuti sertifikasi bidang teknologi informasi, maka para profesional yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi dapat membuktikan keahliannya di bidang teknologi informasi. Jadi kasarnya tujuan dari sertifikasi itu sendiri ada pengakuan dari pihak eksternal bahwa orang tersebut contohnya memang kompeten, contohnya di bidang teknologi informasi. Sertifikasi di bidang teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama untuk dunia pendidikan sangat berguna, terutama untuk mengetahui kemampuannya di bidang teknologi informasi, serta sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja yang setelah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi, terutama untuk kalangan mahasiswa. Contohnya sertifikasi ini sangat penting. Sertifikasi ini sangat penting untuk diikuti. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui atau mengukur kemampuannya di bidang teknologi informasi, serta contohnya sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja. Karena nanti kadang-kadang ada beberapa iklan lowongan kerja yang membutuhkan skill, contohnya dia yang dibutuhkan adalah skill A, selanjutnya harus ada pengakuan dari pihak eksternal kalau contohnya si pelamar kerja tersebut contohnya memang ahli di bidangnya. Oke, profesionalitas seseorang praktisi, terutama seorang praktisi TI, teknologi informasi, paling tidak harus memiliki 2 pengakuan. Yang pertama, pengakuan secara akademis berupa contohnya gelar kesarjanaan yang biasanya diperoleh dari pendidikan contohnya. Kalau contohnya D3, biasanya kan gelarnya AMD. Kalau contohnya S1, contohnya gelarnya strata apa contohnya, tergantung dari jurusan. Kalau contohnya S2 berarti magister atau master. Selanjutnya yang kedua, pengakuan dari dunia industri berupa contohnya pengakuan atas keahlian dan kemampuan atau skill yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi. Inilah yang nomor 2, inilah yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Jadi setidaknya seorang praktisi teknologi informasi harus memiliki 2 pengakuan. Yang pertama, pengakuan secara akademis yang nantinya berupa gelar kesarjanaan. Selanjutnya yang kedua, pengakuan dari dunia industri berupa pengakuan atas keahlian dan kemampuan atau skill yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi. Oke, tujuan dari sertifikasi itu buat apa sih sebenarnya gitu? Yang pertama, membentuk tenaga praktisi teknologi informasi yang berkualitas tinggi. Yang pertama, yang kedua, membentuk standar kerja teknologi informasi yang tinggi. Yang ketiga, pengembangan profesional yang berkesinambungan. Ini sebenarnya tujuan dari sertifikasi itu sendiri. Selanjutnya, fungsi dan manfaat dari sertifikasi.
fungsi dan manfaat sertifikasi bagi profesional teknologi informasi. Yang pertama, sertifikasi merupakan pengakuan dan akan pengetahuan yang kaya, bermanfaat bagi promosi dan gaji tentunya. Jadi dengan contohnya tambahan skill yang dimiliki oleh profesional itu sendiri, tentunya nanti pendapatan dan promosinya pun akan meningkat tentunya. Yang kedua, perencanaan karir. Ini sebenarnya fungsi dan manfaat dari sertifikasi bagi si profesional TI itu sendiri. Selanjutnya, professional development. Ini manfaat dan fungsi dari sertifikasi itu sendiri. Selanjutnya, meningkatkan international marketability. Sangat penting ketika tenaga teknologi informasi tersebut harus bekerja pada perusahaan multinasional. Selanjutnya yang kedua, manfaat, fungsi dan manfaat sertifikasi bagi masyarakat luas atau industri. Yang pertama, memiliki staff yang up to date. Jadi karyawannya tentunya dia memiliki kemampuan yang up to date dan berkualitas tinggi. Yang kedua, memperoleh citra perusahaan yang baik, keuntungan yang kompetitif, merupakan alat ukur yang objektif terhadap kemampuan staf, kontraktor dan konsultan. Ini manfaat bagi masyarakat luas atau industri. Jadi secara tidak langsung dengan adanya sertifikasi itu sendiri, antara kedua belah pihak, baik si staf atau pekerja itu sendiri atau pegawai itu sendiri dan industri, tentunya akan memiliki manfaat nantinya. Secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan produktivitas secara mikro maupun makro. Ini fungsi dari sertifikasi itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke sertifikasi berorientasi produk. Ada beberapa jenis sertifikasi yang nantinya bisa kita ikuti. Secara garis besar dibagi menjadi sertifikasi berorientasi produk. Maksudnya dari berbagai sertifikasi yang ada beberapa yang paling bergensi dan paling menarik, paling banyak diminati oleh masyarakat luas. Beberapa sertifikasi berdasarkan produk atau vendor yang mengeluarkan biasanya. Contohnya seperti yang pertama Microsoft, pengembang perangkat lunak, yang kedua Cisco, pengembang jaringan komputer, yang ketiga Oracle, pengembang database, selanjutnya ada Novell, pengembang sistem operasi. Ini beberapa sertifikasi berorientasi produk yang nantinya bisa kita ikuti. Oke, saya akan bahas tentang sertifikasi di bidang produk khususnya Microsoft. Sertifikasi Microsoft bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu non-teknis dan teknis. Maksudnya apa? Kategori non-teknis ditujukan untuk menjadi ahli di produk Microsoft yang berkenaan dengan bisnis atau yang menyasar langsung pengguna akhir atau end user. Ini untuk kategori non-teknis. Selanjutnya kategori teknis ditujukan bagi mereka yang ingin menjadi profesional di bidang TI atau bagi pengembang aplikasi. Ini perbedaannya. Jadi kalau untuk yang non-teknis digunakan untuk menjadi ahli di produk Microsoft yang berkenaan dengan bisnis atau yang menyasar langsung ke pengguna akhir. Sedangkan untuk yang kategori teknis biasanya lebih ke profesional di bidang TI atau bagi pengembang aplikasi itu sendiri. Kategori non teknis yang terdapat kategori non teknis terdapat dua tingkat sertifikasi, yaitu Microsoft Office Specialist dan Microsoft Office Specialist Expert. Oke. Kurang lebih skema sertifikasi kurang lebih seperti yang ada di depan ini yang nantinya bisa kita ikutin. Saya akan masuk kita fokus ke Microsoft. Untuk kategori teknis ada beberapa bidang yang bisa dicakup oleh sertifikasi Microsoft. Jadi untuk di produk Microsoft itu sendiri, vendor Microsoft di sini menyediakan beberapa kategori sertifikasi. Yang pertama mobility, cloud platform dan infrastruktur. Yang kedua productivity. Berikutnya data management dan analisis. Selanjutnya app builder. Ini beberapa kategori teknis yang ada di sertifikasi Microsoft itu sendiri. Meskipun mencakup bidang yang luas, pada dasarnya hanya ada 4 macam sertifikasi untuk kategori teknis itu sendiri, yaitu ada MTA, ada MCSE, ada MCSE, dan MCSD. Oke, saya akan bahas satu-satu. Ada MTA atau Microsoft Technical Associate. Merupakan sertifikasi tingkat dasar yang menyatakan bahwa seseorang memiliki pengetahuan memadai akan dasar-dasar teknologi yang ada di produk Microsoft. Sertifikasi ini cocok untuk memulai karir sebagai ahli teknologi yang memanfaatkan produk-produk Microsoft. 3 track sertifikasi untuk MTE. Yang pertama ada MTE database, teknologi kunci yaitu bisa menggunakan SQL Server. Yang kedua untuk yang pengembang atau developer. Ketiga untuk infrastruktur. Teknologi kunci contohnya Windows Server Virtualization, ada Windows System Server, System Center. Ini untuk track sertifikasi untuk MTE itu sendiri.
Kurang lebih bentuk sertifikatnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Ini yang nantinya akan ditandatangani langsung oleh Chief Executive Officer yang ada di Microsoft itu sendiri. Ini contohnya untuk Microsoft Technology Associate. Selanjutnya yang kedua, Microsoft Certified Solution Associate atau MCSA. Merupakan sertifikasi yang menyatakan bahwa seseorang memiliki dasar pengetahuan yang kuat tentang teknologi, khususnya Microsoft, dan mampu memiliki karir yang berkesinambungan di dunia teknologi informasi, seperti contohnya teknik sertifikasi administrator server Windows Server 2000, atau contohnya .NET. Contohnya seperti ada platform cloud, teknologi kuncinya contohnya Microsoft Azure. Berikutnya ada Microsoft Dynamics 365, kata kuncinya Microsoft Dynamics 365. Selanjutnya Windows Server 2012, kata kuncinya, teknologi kuncinya Windows Server Virtualization contohnya. Selanjutnya ada SQL 2016 Administration Database, teknologi kuncinya biasanya SQL Server. Oke, untuk bentuk sertifikatnya contohnya seperti yang ada di depan ini. Untuk yang Microsoft Certified Solution Associate contohnya. Oke, di bidang apa? Contohnya di Windows Server 2012 contohnya. Ini yang nantinya bisa kita lakukan. Selanjutnya ada Microsoft Certified Solution Explorer. Oke, menyatakan bahwa seorang memiliki kemampuan untuk membangun, menangani, dan mengelola teknologi, solusi teknologi, baik lokal maupun cloud, menggunakan berbagai macam teknologi. Sertifikasi administrator dan perancangan sistem berbasis server Windows 2000 atau .NET. Sertifikasi Microsoft Certified Solution Expert memvalidasi keterampilan lanjutan di bidang jalur yang dipilih dan memerlukan sertifikasi lain sebagai prasyarat. Track untuk MCSE meliputi ada manajemen data dan analisis, teknologi kuncinya contohnya SQL Server, ada mobilitas, pusat sistem Windows, selanjutnya produktivitas, Microsoft Office 365 ini untuk teknologi kuncinya. Oke, untuk sertifikatnya contohnya seperti ini untuk yang Microsoft Certified Solution Expert. Di sini nanti akan muncul expertnya di bidang apa, contohnya di data platform contohnya dan yang lain-lain. Berikutnya ada Microsoft Certified Solution Developer. Menyatakan bahwa seseorang memiliki keahlian yang memadai sebagai seorang pengembang untuk menciptakan solusi menggunakan berbagai macam teknologi. Jalur pembuat aplikasi memvalidasi keterampilan user dalam pengembangan aplikasi web dan seluler untuk memberi kerja saat ini dan masa yang akan datang. Contohnya ada app builder untuk teknologi utama Azure, contohnya SharePoint, Client Office, Visual Studio, dan yang lain-lainnya. Atau contohnya .NET atau HTML5. Oke, ini contohnya untuk yang Certified Solution Developer, untuk yang SharePoint Application contohnya. Berikutnya untuk pengembang berikutnya ada yang namanya berdasarkan vendor, ada yang namanya Cisco. Sertifikasi yang disediakan oleh Cisco meliputi 8 bidang, yaitu routing and switching, design, network security, service provider operation, storage networking, dan selanjutnya voice dan wireless. Jadi ada 8 nih. Sementara tingkatnya meliputi 4 tingkat, yaitu entry, associate, profesional, serta expert and architect. Adapun nama-nama sertifikasi yang disediakan oleh Cisco, contohnya CCNT, CCNT, CCNE, CCDE, ada CCNP, dan RS. Berikut yang pertama ada CCNE. Memberikan validasi kepada pemegangnya bahwa dia mampu memasang, melakukan konfigurasi, serta melakukan troubleshooting jaringan, khususnya di produknya Cisco. Seorang pemegang CCNE mampu memasang koneksi ke situs remote melalui WAN, mitigasi dasar terhadap ancaman jaringan, serta memahami konsep fundamental dan terminologi jaringan. Sertifikasi untuk pemasangan dan konfigurasi peralatan jaringan Cisco. Vendornya adalah Cisco. Oke, contohnya seperti yang ada di depan ini untuk yang CCNE, sampelnya atau contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya. Nanti di sini ada namanya contohnya yang dikeluarkan oleh Cisco itu sendiri. Berikutnya ada Cisco Certified Design Associate. Menyatakan bahwa pemegangnya mampu membangun infrastruktur dan layanan jaringan yang aman. Jaringan yang disebut di sini meliputi jaringan local area network, wide area network, dan broadband. One area network dan broadband. Sertifikasi untuk desain jaringan LAN, WAN, dan switch LAN sederhana biasanya. Contoh sertifikatnya contohnya seperti yang ada di depan ini untuk yang CCDE.
Berikutnya ada Cisco Certified Network Professional untuk routing dan switching. Diberikan kepada seorang teknisi jaringan profesional yang memiliki pengalaman minimal 1 tahun. Tapi dia harus selesai yang CCNA terlebih dahulu. Teknisi tersebut siap membangun karir dan bekerja secara mandiri pada sistem jaringan Cisco. Oke, Cisco Certified Network Professional, CCNP, selanjutnya sertifikasi lanjutan dari CCNA itu sendiri. Jadi CCNP di sini merupakan lanjutan dari CCNA. Oke, contoh untuk sertifikatnya, contohnya seperti yang ada di depan ini. Untuk yang ini contohnya untuk yang CCNA. Selanjutnya ada lagi untuk yang CCNP seperti yang ada di depan ini. Cisco Certified Network Professional Routing and Switching, kelanjutan dari CCNP. Berikutnya Oracle, pengembang database. Ada Oracle Certified Associate. Selanjutnya ada Oracle Certified Professional, ada Oracle Certified Master. Bentuknya contohnya seperti yang ada di depan ini untuk yang administrator, untuk yang database ya. Untuk yang database contohnya administrator Certified Associate contohnya. Selanjutnya ada lagi contohnya seperti ini untuk yang Java Standard Edition. Berikutnya ada Novell, pengembang sistem operasi. Contohnya seperti sistem operasi Linux, Certified Linux Professional, Certified Linux Engineer, atau contohnya SUSE Certified Linux Professional. Contoh sertifikatnya, contohnya seperti yang ada di depan ini untuk Linux Essential contohnya. Selanjutnya ada lagi untuk yang ini sama contohnya untuk yang Linux Professional Institute. Berikutnya ada yang arahnya ke sertifikat yang diberikan dari Linux Training contohnya certification. Oke, ada lagi contohnya yang sistem operasi contohnya seperti Red Hat contohnya dia akan mengeluarkan seperti ini. Oke, berikutnya ini untuk yang SUSE Certified Administrator. Jadi sistem operasi Linux khususnya yang distro OpenSUSE dia pun mengeluarkan yang dia punya yang namanya sertifikat administrator khususnya untuk yang Enterprise Linux yang versi 12 OpenSUSE. Ini untuk yang Novell yang Linux Administrator untuk sistem operasi OpenSUSE yang Enterprise 11. Ada lagi untuk Novell Certified Network Engineer contohnya. Oke, selanjutnya sertifikasi profesi yang lainnya ada ICCP, ada CompTIA. ICCP itu maksudnya apa? Badan Sertifikasi Profesi TI yang melakukan pengujian pada 19 bidang di pekerjaan teknologi informasi. Sertifikasinya antara lain contohnya ada CDP, Certified Data Processor, sertifikasi untuk profesional di bidang pemrosesan data. Ada Certified Computer Programmer yang untuk profesional yang bekerja sebagai programmer. Selanjutnya CSP, Certified System Professional. Sertifikasi untuk profesional yang bekerja pada bidang analisis, desain, dan pengembang sistem berbasis komputer. Berikutnya ada yang namanya CompTIA, merupakan asosiasi industri teknologi komputer yang beranggotakan founder yang tadi ada Microsoft, ada Intel, IBM, Novell, Linux, HP, dan Cisco. Oke, ini contohnya untuk yang CompTIA yang nantinya bisa diikutin. Ada banyak sih sebenarnya untuk yang CompTIA. Sertifikasi tingkat pertama atau tingkat dasar adalah CompTIA, IT fundamental yang menyatakan bahwa pemegangnya memahami konsep, literasi, dan terminologi yang ada di dasar IT. Sertifikasi tingkat kedua atau tingkat profesional adalah CompTIA A+. Sertifikasi tingkat ketiga atau tingkat master adalah CES CompTIA Advanced Security Practitioner yang merupakan sertifikasi lanjutan untuk Network Plus biasanya. Yang terakhir adalah sertifikasi spesial, yaitu sertifikasi yang berhubungan dengan bidang teknologi tertentu secara spesifik. Oke, ini untuk sertifikasi CompTIA nanti dikeluarkan oleh sebuah lembaga independen sertifikasi internasional antara lain contohnya E+, sertifikat PC support, ada Network Plus, sertifikat teknik jaringan, ada iNet Plus, sertifikat teknologi internet, ada Server Plus, sertifikat teknologi server, dan yang lain-lainnya. Ini beberapa sertifikasi yang dikeluarkan oleh CompTIA contohnya. Sertifikasi lain ada Red Hat Certified Engineer sesuai namanya dikeluarkan oleh Red Hat biasanya. Selanjutnya sertifikasi Java yang dikeluarkan oleh Oracle. Berikutnya ada Makrotik biasanya Makrotik Certified Network Associate dan Makrotik Certified Wireless Engineer. Kedua sertifikasi ini menyatakan kompetensi terhadap kemampuan penanganan jaringan
Sertifikasi ini mirip seperti yang dikeluarkan oleh Cisco, cuman beda vendor aja sih sebenarnya. Berikutnya ada tips untuk meningkatkan skill. Kalau di Indonesia sebenarnya untuk sertifikasi salah satunya contohnya akan dikeluarkan oleh BNSP. Nah, BNSP di sini nanti dia akan bekerja sama dengan LSP P1 biasanya yang ada di sekolah atau contohnya yang ada di kampus, contohnya selanjutnya ada LSP P2. LSP P2 di sini biasanya ada di tingkat wilayah biasanya. Selanjutnya LSP P3 biasanya yang standar industri seperti ini. Selanjutnya tip meningkatkan skill supaya kita bisa meningkatkan contohnya skill yang ada di bidang teknologi informasi. Yang harus kita lakukan contohnya ikuti webinar. Banyak sekali webinar gratis terutama di masa pandemi ini yang nantinya bisa kita ikutin. Selanjutnya gabung ke komunitas. Kita contohnya fasilitasnya di sistem operasi Linux contohnya. Linux-nya yang distro apa? Contohnya Red Hat. Coba kita gabung ke komunitas yang ada di Linux Red Hat itu sendiri. Selanjutnya jangan lupa latihan. Ini kurang lebih tips yang ada untuk meningkatkan skill di bidang teknologi informasi. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.